Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari L4406 dengan NIM 11022204363. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat untuk tugas besar literasi data mengenai seberapa penting kemampuan mengelola informasi yang baik untuk money management generation Z. Nah, untuk pertanyaan riset sendiri, ada beberapa pertanyaan. Akan tetapi, ada satu pertanyaan utama, yaitu seberapa penting kemampuan mengelola informasi yang baik untuk money management generasi Z. Berikut evaluasi pertanyaan riset yang kami lakukan. Bisa dilihat langsung di slide. Untuk identifikasi data, yang pertama itu ada populasi. Untuk populasi tersendiri, yang pertama, populasi penelitian kami adalah seluruh generasi Z yang ada di Indonesia. Yang kedua, populasi sumber dari Otoritas Jasa Keuangan adalah seluruh masyarakat Indonesia. Untuk jenis data generasi Z, yaitu variabel kualitatif, yaitu pelaku finansial manajemen. Untuk jenis data opini, berupa variabel kontinu, yaitu opini mengenai penting tidaknya kemampuan mengelola informasi untuk finansial. Untuk jenis data generasi, berupa variabel skala nominal, yaitu kelompok berdasarkan generasi. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data yang saya lakukan. Yang pertama, kita melakukan formulir online, yaitu membuat sebuah kuesioner secara online dan menyebarkannya di beberapa jejaring sosial untuk mendapatkan responden. Selanjutnya, saya melakukan observasi atau pengamatan, memulai dari menentukan tujuan observasi, yaitu mengamati sikap yang diambil oleh orang-orang ketika diberikan informasi investasi atau bisnis yang terdengar sangat menggiurkan atau too good to be true. Selanjutnya, saya melakukan observasi atau pengamatan, yaitu mengidentifikasi variabel yang ingin diketahui, yaitu variabel kualitatif, kontinu, dan nominal. Selanjutnya, observasi atau pengamatan, yaitu rancangan observasi mengamati respon masyarakat di jejaring sosial. Lalu, pengumpulan data, yaitu hasil dari pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya ada kualitas data. Dari segi komplit, saya mendapatkan semua variabel yang dibutuhkan dari ketersediaannya unit observasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan riset kami. Dari segi koheren, data yang saya dapatkan sesuai dengan logika dan konsisten. Data yang saya dapatkan juga valid dan terpercaya. Didapatkan dari sumber yang terpercaya, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan didukung oleh survei dan observasi langsung dari peneliti. Dari segi koheren, data yang saya dapatkan sudah benar, di mana saya mengambil data dari lembaga pemerintahan yang terpercaya dalam bidang keuangan, dan juga didukung dari survei dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Dari segi accountability, data yang didapatkan melalui survei dan observasi terhadap subjek langsung oleh peneliti, dan data oleh lembaga negara sehingga semua data dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada eksplorasi data beserta pertanyaan-pertanyaannya, bisa dilihat langsung pada slide. Nah, selanjutnya ada kerugian investasi pada tahun 2011 sampai 2021. Menurut hasil survei nasional tahun 2019, menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat usia 15 sampai 17 tahun hanya 16%. Menurut Junanto Herdiawan, selaku Direktur Communication Departemen Bank Indonesia, menuturkan masih kurang paham investasi, ada kekhawatiran mudah
memperdaya investasi ilegal. Pada acara konferensi pers virtual bertajuk "Jangan Cuma Melek Teknologi, GoPay Ajak Anak Muda Melek Keuangan", Rabu 28/7/2021. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi data, dan juga ada beberapa pertanyaan yang bisa dilihat langsung di slide. Nah, berikut hasil dan kesimpulan dari makalah yang saya buat. Kesimpulannya sangat mengkhawatirkan bagi generasi Z sebagai generasi yang paling terpapar informasi sejak kecil. Bisa terancam menjadi generasi yang paling bermasalah dari sisi finansialnya di masa yang akan datang. Hal ini perlu menjadi catatan khusus bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk lebih melek akan keterbukaan informasi di era saat ini. Karena kita masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menggerakkan ekosistem ekonomi di negara kita sendiri demi kemajuan kita bersama. Untuk hasil diskusinya, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel agar pertanyaan penelitian atau masalahnya dapat dijawab dengan lebih rinci lagi. Disarankan kembali untuk jawaban tiap variabel lebih baik lagi agar bisa diolah. Dengan demikian, dapat hasil yang lebih maksimal lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.